Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Kartika dengan NPM 2240402055. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi sosialisme, yaitu Robert Owen. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, terus pemikirannya tentang sosialisme utopis, dan juga sanggahan mengenai pemikiran tokoh Robert Owen ini tentang pemikirannya mengenai sosialisme. Salah satu tokoh pemikir ekonomi sosialisme yaitu Robert Owen. Pada abad ke-19, Eropa menyaksikan munculnya sosialisme utopis. Jika di Prancis, sosialisme utopis ini dikaitkan dengan tokoh pemikir seperti Henry de Saint-Simon, Charles Fourier, dan Pierre Leroux. Maka di Inggris ini dikaitkan dengan sosok Robert Owen, yaitu pada tahun 1771 sampai 1858. Sehingga Robert Owen ini disebut dengan Bapak Sosialisme Inggris dan mengeksplorasi sifat warisan intelektualnya dalam politik Inggris. Bagaimana latar belakang dari Robert Owen, yaitu seorang Bapak Sosialisme Inggris? Nah, Robert Owen ini adalah seorang putra dari seorang pembuat pelana dan pandai besi. Ia lahir di Newton Wallace pada 14 Mei 1771. Ia seorang sosialisme yang juga memiliki bisnis tekstil. Kehidupannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Owen juga dikenal sebagai salah satu perintis gerakan utopis sosialisme dan gerakan kooperatif. Setidaknya ada beberapa prinsip utama yang diutarakan oleh suami Caroline Dale ini. Yang pertama yaitu ia berpendapat bahwa karakter merupakan bentukan masyarakat, bukan dari mereka sendiri. Hal tersebut juga dipengaruhi keturunan dan juga lingkungan. Yang kedua yaitu semua agama pada dasarnya berdasar dari sebuah imajinasi konyol yang dapat membuat penganutnya menjadi lemah, marah, saling tunding, dan juga sebagainya. Pernyataannya mengenai agama akhirnya diragukan setelah ia diketahui terlibat dalam gerakan spiritualisme. Keyakinannya terhadap spiritualisme ini muncul ketika ia bertemu dengan Maria Behyahden, seorang spiritualis asal Amerika Serikat. Robert memulai bisnis tekstil setelah ia mencoba beberapa pekerjaan seperti berdagang kain, menjadi manajer sebuah perusahaan air minum, dan bekerja di rumah pengolahan bahan kain. Ia kemudian bertemu dengan wanita bernama Caroline Dale dan mereka pun menikah pada tahun 1799. Owen membeli rumah sebagai tempat tinggalnya dengan sang istri di New Lanark, sebuah pabrik pengolahan kain yang menjadi sangat sukses di bawah kendali Owen. Dari pernikahan dengan Caroline, mereka dianugerahi 8 seorang anak. Namun, salah satunya meninggal sejak di dalam kandungan sang ibu. Owen memiliki anak-anak yang cerdas dan sukses dalam pendidikannya. Salah satunya itu anak ketiga Owen yang bernama Richard Dale Owen yang menyandang gelar profesor di Nashville University. Sejak tahun 1828, Owen mengundurkan diri dari hiruk-pikuk perbisnisan dan memutuskan untuk menetap di London untuk melanjutkan aktivitas sosialnya. Sebagai sosialis, Owen ini menyatakan salah satu penyebab kemiskinan adalah akibat semakin maraknya penggunaan mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Atas dasar tersebut, Owen menawarkan sebuah proyek untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Ia merencanakan sebuah tatanan baru untuk masyarakat miskin untuk tinggal dalam sebuah tempat dengan perlakuan dan fasilitas yang sama. Dengan adanya penyetaraan tersebut, ia berharap terciptanya lapangan kerja baru tanpa harus meninggalkan mesin dan alat berat seperti instrumen pembantu dalam sebuah pabrik. Owen memiliki anak-anak yang cerdas dan sukses dalam pendidikannya. Salah satunya itu anak ketiga Owen yang bernama Richard Dale Owen yang menyandang gelar profesor di Nashville University. Robert Owen adalah seorang sosialis utopis, filantropis, dan ferosmis yang skeptisisme agamanya memupuk keinginan untuk membentuk masyarakat sekuler dan mengejar agama rasional. Sebagai pemilik pabrik, ia memperkenalkan perubahan pionir dalam bidang pendidikan,
komunitas, dan tenaga kerja. Kemudian ia menerapkan pelajaran dan cita-cita ini pada komunitas eksperimental di Inggris dan luar negeri. Ide-ide Owen ini mempengaruhi banyak orang lain, termasuk para pemikir bebas dan kooperator selama masa hidupnya. Dan setelah kematiannya ini, ia terinspirasi oleh pendekatan humanisnya terhadap kehidupan dan reformasi sosial. Unggul dalam bisnis, pada saat ia berusia 19 tahun, ia telah menjadi pengawas sebuah pabrik kapas besar di Manchester. Dan ia segera mengembangkannya menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Inggris Raya. Owen memanfaatkan kapas American Sialen atau serat stapel halus dan panjang pertama yang pernah dia impor ke Inggris dan melakukan perbaikan pada kualitas pintalan kapas. Saat menjadi manajer dan mitra di perusahaan Manchester, Owen mendorong mitranya untuk membeli pabrik New Lanark di Lanarkshire. Nah, pada tahun 1820-an, Owen ini tidak puas hanya dengan kondisi yang lebih baik di New Lanark. Jadi ia mengarahkan perhatiannya ke barat. Meskipun ide-idenya telah dibahas secara luas di Inggris, banyak delegasi dari Eropa telah mengunjungi pabrik-pabriknya. Dan dia sebenarnya diundang untuk berbicara di komite pemilihan parlemen. Ia ingin menyebarkan pesannya lebih jauh lagi. Owen memiliki visi tentang koperasi mandiri yang sejati yang didasarkan pada nilai-nilai ini. Untuk mencapai hal ini, dia membeli sekitar 30.000 hektar tanah di Indiana pada tahun 1825. Dan dia menyebutnya harmoni baru. Dan mencoba menciptakan utopia pekerja koperasi. Sayangnya hal ini tidak terjadi. Owen mencoba lagi di Hampshire dan wilayah lain di Inggris dan Irlandia pada tahun 1840. Ide-idenya mungkin terlalu didasarkan pada gagasan kelas kapitalis yang baik hati dan filantropis yang memulai perubahan, semacam kewajiban mulia modern. Namun sayangnya kebaikan kelas kapitalis kontemporer tidak muncul. Owen memang mendirikan beberapa kelompok sosialis dan koperasi yang sukses seperti Serikat Buruh Konsolidasi Nasional Besar pada tahun 1834 dan Asosiasi Semua Kelas Semua Bangsa pada tahun 1835 yang memperkuat kredibilitasnya sebagai seorang sosialis awal. Baik itu merupakan latar belakang serta pemikiran tentang sosialisme utopis dari tokoh Robert Owen. Selanjutnya yaitu ada sanggahan mengenai pemikiran sosialisme utopis ini dari tokoh Robert Owen. Robert Owen merupakan tokoh sosialisme utopis yang menggambarkan sebuah komunitas ideal yang mengandung nilai-nilai bermasyarakat, adil, makmur, dan sejahtera. Dia berasumsi bahwa perilaku sosial manusia tidaklah tetap dan harus diwujudkan melalui perubahan yang membangun komunitas yang lebih harmonis. Owen menyebutkan beberapa ciri yang unik dari komunitasnya. Yang pertama yaitu pendekatan terhadap waktu kerja. Ia berasumsi bahwa waktu kerja yang lebih pendek akan membantu mengurangi kekerasan dan kekejaman di tempat kerja, serta membangun hubungan yang lebih baik antara pekerja. Yang kedua yaitu pendidikan dan pengembangan anak-anak. Dia beranggapan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengurangi kekerasan dan membangun komunitas yang lebih harmonis. Dia berasumsi bahwa anak-anak harus diberikan pendidikan yang baik sejak usia muda. Yang ketiga yaitu renovasi rumah-rumah tempat tinggal. Dia berasumsi bahwa rumah-rumah tempat tinggal itu harus diperbaiki untuk membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat. Dan yang terakhir yaitu komunitas yang bekerja sama. Dia berasumsi bahwa komunitas harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam pemikiran Owen, sosialisme utopia adalah sebuah komunitas yang mengandung nilai-nilai yang mengancam kekerasan dan kejam, dan menciptakan hubungan yang kurang baik antar masyarakat. Ia berasumsi bahwa perubahan ini harus dilakukan melalui perubahan perilaku dan pendidikan, serta perbaikan rumah-rumah tempat tinggal, dan yang terakhir yaitu pengembangan komunitas yang bekerja sama. Nah, Owen ini meninggal pada tahun 1858, tepatnya 17 November. Baik, mungkin hanya itu saja video singkat saya mengenai tokoh pemikiran sosialisme yaitu Robert Owen.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.